kalau pakai kartu kredit dapat diskon. Kalau otak kapitalis bagaimana? Lebih baik ngutang dapat diskon. Padahal dia lupa. Dia nggak tahu apa besok dia masih hidup. Lunas utang itu Mas Terry hanya 3 cara. Kita kasih solusi. Wah, beliau yang satu ini, teman-teman di depan saya ini, beliau memiliki hutang 58 miliar lunas dalam waktu 8 bulan. 8 bulan. Tanpa bayar bunga, denda dan ongkos. Pakai apaan, Pak? Ya pakai uang dibayar. Enggak pelet. Udah nggak ngiter. musim. Udah nggak musim ya. Udah nggak musim ya. Jaga lilin itu Nggak nggak musim. musim. Udah. Lunas utangnya dibayar. Faham, cuma kan ada orang yang gila bunuh diri. Ya karena salah program aja. Oh ya. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Masya Allah, ini ada Ustadz Farhan Mauludi nih, guru saya. Ya, hafizahullah ta'ala, teman-teman. Jadi beliau ini ternyata membimbing teman-teman kita di dalam program Nasuha yang tentunya banyak yang terjerat hutang riba. Terus dibantu gimana cara lunasinnya. Apakah gali lubang tutup lubang? Atau seperti apa? Oh iya, BPKB Anda disekolahin pada saat itu ya? Biar pinter katanya. mantap nih. Dulu mindset kita begitu. Pantang buat kita ada BPKB, sertifikat di rumah. Oke. Ternyata itu keliru. Bisnisnya apa antum? Pemecah batu di Bengkulu. Oh oke, jadi harus punya banyak truk. Banyak truk, alat berat, dan sebagainya. Kenapa nggak beli cash? Kan waktu itu nggak ada. Pantang buat kita bayar cash. Karena Lebih baik nyicil. Karena mindset dulu, kalau punya uang cash, lebih baik buat modal. Buat DP-DP. Oke. Nanti kita bahas ya. Mindset yang salah ya dulu ya. Udah lunas sekarang ya? Alhamdulillah. Dan teman-teman di Nasuha berapa yang terbesar saat ini memiliki hutang riba? Jadi kan komunitas ini totalnya berapa ribu, Ustaz? Hampir 3 ribuan. 3 ribuan. 3 ribuan rata-rata punya hutang yang nggak main ya. Kalau saya punya hutang waktu itu 300 juta, itu nggak ada apa-apanya ya, Ustaz ya. Itu aja sempat mimisan tuh saya tuh. Sempat mimisan, kepikiran mau ngakhiri hidup, berantem mulu sama istri. Rusuh pokoknya, 300 juta doang. Ya, utang 1 juta dengan utang 10 miliar sama pusingnya. Oh iya. Paling besar berapa saat di sana? 380 ya. 380 miliar. 80. Boleh saya udahan saja kalau gitu ya. Ngapain Ustadz? Utang segitu buat apa? Beli lato-lato. Beli apa sih? Beli apa sih? Bisnis apa sih? Bingung saya. Rata-rata apa? Itu beliau yang 380 di Semarang domisilinya, dia seperti perusahaan sembako. Dia beli armada untuk memudahkan pengiriman. Salah bisnis. Dia berharap dengan banyak truk mempercepat pengiriman barang. Ketemu kita dengan truk leasing puluhan begitu, memberatkan cash flow dia. Sehingga utangnya jadi numpuk. Wow. Salah jalan. Oh, pakai bank ya? Pakai bank tentunya, bunga berbunga. Lo jaminannya apa? Tadi BPKB-nya kan dijaminkan, sertifikatnya dijaminkan. Rumah? Tentunya. Usaha? Semuanya. Usaha bisnisnya? Ya pasti collab akhirnya. Enggak, bukan maksudnya jaminan bisnis gitu loh. Enggak. Sertifikat Perusahaan. sama BPKB. Oh, oke. Nah, mereka berharap dengan dia mensekolahkan banyak aset, bisa semakin tumbuh. Padahal bunga pasti, penghasilan belum pasti. Iya dong, bunga jalan terus pasti. Iya. Penghasilan kan belum pasti. Iya. Sehingga setiap tutup buku, uangnya ada harusnya buat bayar karyawan, harusnya buat keluarga, buat mereka dulu untuk bayar bunga. Oh iya, coba kita lihat ya playnya, videonya dong, coba dong. Ternyata alhamdulillah hasil dari sekolahan BPKB ternyata udah lunas nih ya. Udah lunas. Di kantor leasing. Coba kita Ini play. salah satu leasing. Alhamdulillah hari ini 1 Februari 2019 saya Hairul sudah menebus 26 BPKB dan 2 invoice alat berat. Terima kasih Ini buat yang BPKB, berapa? Pak Berapa Dedi, miliar? Pak Ini Tarno, 28 dan lainnya armada. yang sudah 28 truk. Ini 28 BPKB truk nih. Truk semua, dan truk. Dump truk buat mecahin batu. Buat bawa batu. Bawa batu dari mana ke mana? Dari Galian C ke pemecah batu. Dan ngirim ke konsumen. Konsumennya? Itu proyek-proyek di APBD. Oh iya. Iya. 28 truk ya. Ini baru satu bagian. Nanti ada lagi yang lebih besar lagi. Video yang Coba satu lagi. Anda banyak sekali ya BPKB-nya yang disekolahin pada saat itu 63 ya. totalnya. 63 BPKB. 63 truk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 13 November 2018 saya sudah menembus seluruhan BPKB di leasing Mitsui 33 BPKB lunas tanpa BDO, tanpa Bunganya setiap bulan berapa, Mas? Totalnya bunganya 600 juta, San. Bunganya saja.
Belum pokoknya, baru bunganya 600 juta. Iya, belum pokoknya apa San? Belum pokoknya. Afan deketan San. Jadi belum pokoknya, yang dibayar belum pokoknya, baru bunganya doang. Baru bunganya aja per bulan 600 600 juta. juta, men. Oke. Kan total utang saya 58 miliar. Kalikan 1% bunga. Udah Iya. 600 juta. 600 juta, iya. Itulah yang bikin kepala pusing, vertigo dan sebagainya. Alhamdulillah ketemu dengan teman-teman Nasuha, dirubah mindsetnya, 8 bulan selesai. Masa hanya pakai mindset? Kayaknya sih nggak percaya, Iya. Ustadz. Afwan Ustadz ya. Bukan kita bermasalah dalam akidah sama tauhid nih. Insya Allah sih mantep lah insya Allah. Tapi iya, masa cuma sekedar mindset? Kan ada ikhtiarnya. Misalnya muhsinin kah? Atau bisnis yang para muhsin atau donatur ini adalah sebagian laba bersihnya mungkin disumbang ke sini kah? Kan apa pakai sumbangan atau seperti apa? Atau buka bisnis baru lagi? Lah boro-boro bikin masalah baru dong. Buka bisnis baru kan bikin masalah baru. Nah, kita bahas dari awal ya. Gimana cara keluar dari hutang yang 58 miliar ini? Beliau Dimas paling gede utang berapa Dim selama hidup? Nggak ada, alhamdulillah ya. Masya Allah ya. Secara fundamental. Fadal Ustaz. Secara fundamental dasar dulu deh. Kebanyakan orang punya utang itu pengen cepat selesai. Oke. Besok harus lunas, Hmm. bulan depan harus lunas. Nah, dia selalu merasa ketakutan. Oke. Padahal keyakinan dia itu yang harus diubah. Bahwa yang bisa menghadirkan solusi hanya Allah. Oke. Yang menurunkan rezeki hanya Allah. Hmm. Termasuk yang menghadirkan utang itu juga karena Allah. Jadi kalau kita kembalikan kepada dalilnya, tentu di Al-Quran sudah disebutkan, ma asabaka min hasanatim faminallah wa ma asabaka min sayyiatim famin nafsik. Semua yang menimpa kita akibat dari dosa kita sendiri. Maka termasuk utang ini, Imam Ibnu Sirin mengatakan, inni la'arifu dzambal ladzi hamala bihi alayya dain. Beliau seorang ulama di tabi'in, tapi beliau juga seorang pengusaha. Oke. Nah, beliau pernah punya utang. Dan beliau mengatakan, sungguh aku tahu efek dosa masa laluku yang membuat aku hari ini punya utang. Oh gitu ya Ustaz. Nah, Oke. jadi orang-orang kalau punya utang, kalau kita muhasabah, pasti mereka punya dosa masa lalu. Nah, itu yang kita perbaiki terlebih dahulu. Misalkan sholatnya, apakah dia sholat subuh atau tidak. Kalau sudah sholat subuh, apakah berjamaah atau tidak. Kemudian yang lain, apakah transaksinya riba atau tidak. Nah, biasanya utang itu memang mayoritas penyebabnya adalah riba. Oke. Dan itu sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seseorang ingin memperkaya dengan cara riba kecuali ujung-ujungnya pasti bangkrut. Oh pasti ya Ustaz. Pasti bangkrut. Jadi utang bermain-main dengan riba itu pasti bangkrut. Pasti bangkrut. Kenapa? Karena Allah perangin dan tinggal nunggu waktu. Betul. Oh pasti guys. Pasti bangkrut. Hati-hati loh. Karena kan berpikir bahwa banyak orang-orang kaya top 10 menurut majalah Forbes misal. Ya kan dia yang punya bank ini, yang punya bank itu. Sepertinya kayaknya bohong kalau nggak pakai utang. Tapi sukses Ustaz. Di dunia mungkin. Oh. Kata Rasulullah SAW, innallaha yu'tid dunya ila man ahab wa ila man la yuhib. Wa la yu'tid dina illa man ahab. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu Allah. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Tapi hanya memberikan agama hanya kepada orang-orang yang dicintai. Maka barang siapa diberikan agama, dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ada orang berpendapat, kenapa misalkan kawannya modalnya pakai riba, transaksi dengan rentenir, kok sudah puluhan tahun nggak bangkrut-bangkrut? Nah. Ketika kita sampaikan hadis ini. Nah, itu menunggu waktu saja. Menunggu waktu saja. Karena kawan-kawan kita yang utangnya sampai misalkan kalau kita absen yang di bawah 1 miliar, nah itu kadang memang tidak masuk hitungan. Oke. Tapi kalau sudah di atas 10 miliar, nah biasanya prosesnya lebih cepat. Karena dia pernah menghasilkan uang segitu, kemudian pernah melakukan kesalahan. Jadi yang lebih banyak utangnya, insya Allah lebih cepat selesainya. Loh, kok bisa? Kan lebih banyak tanggungannya, tuntutannya, hutang itu sendiri dan seterusnya. Karena dia dipastikan pernah nembus di angka segitu proyeknya.
Kurang lebih seperti itu. Lah sama dong. Kalau yang 50 juta, lah kan dia dapetin 50 juta kan juga bisa dengan dia usahanya untuk 50 juta tersebut. Gimana? Kok malah lebih susah yang lebih kecil? Biasanya yang kecil itu konsumtif. Oh, oke. Beli baju, beli gadget, beli jam, Oh iya. jalan-jalan, Kaget ya punya uang ya. kayak flexing dan sebagainya. Nah itu biasanya seperti itu. OKB Anda. Bahkan ada orang datang ke kita, pernah ketemu kita juga. Itu dia utang pinjolnya 69 titik. Hah? Pinjol 69 titik. Totalnya 1,5 miliar. Astagfirullah. Kayak lubang tutup lubang. Ya. 69 titik. Itu kalau nggak bisa bayar dibuka aibnya tuh. Itulah. Dibongkar tuh sama pinjol-pinjol, apalagi yang ilegal ya. Abis karena kan dia ngakses gadget kita, dia permohonan buat Betul. masuk ke dalam kan. Betul. Salah satu izin biar duitnya cair kan. Iya. Wow. Oke, terus akhirnya gini Zat. Kenapa mereka ini awalnya dulu deh. Kan dikatakan mengenai dosa ya. Tadi Ustadz bilang ya. Nah dosa. Bisa nggak menyalahkannya seperti ini? Loh ini kan qadarullah. Gue juga nggak tahu. Udah rencana Allah, takdir Allah. Gitu. Kok sekarang jadinya sama seperti, mohon maaf ya, kita bahas agak sedikit keluar dikit, LGBT misalnya. Banyak juga syubhat yang dari mereka-mereka mengatakan bahwa lah gue gini kan juga karena kehendak Allah. Mana gue tahu. Emang gue mau kayak gini ya, misalnya gitu kan. Yang cowok misalnya suka sama cowok ataupun sebaliknya dan seterusnya. Nah, itu gimana Ustadz? Mengenai takdir dulu kita bahas. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pencuri ketangkap. Ketika mau dipotong tangannya, dia mengatakan, saya kan mencuri karena takdir Allah. Iya. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya juga harus potong tangan kamu karena takdir Allah. Wah, Masya Allah. Maka beliau mengatakan, innama nafirru min qadarillah ila qadrillah. Kita ini berlari dari takdir Allah yang satu ke takdir yang lain. Artinya, kalau dia tidak menggunakan cara riba, dia tidak punya utang seperti itu. Tapi kalau dia memilih takdir usaha menggunakan modal riba, ya takdir bangkrutnya, takdir utangnya, dikejar-kejar debt collector, diusir dari kontrak, oh itu sudah banyak orang yang datang kita dengan kasus yang seperti itu. Bahkan ada yang sudah masuk penjara gara-gara ya kasus yang sama. Kok boleh sih dipenjarain? Utang kan bukannya perdata ya? Itu utang penggelapan dia. Oh. Proposalnya fiktif. Oh iya, penipuan gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang datang ke kita nih berbagai banyak masalah. Dari yang pinjol, rentenir, KTA, modal kerja dan sebagainya, banyak banget problemnya. Itu aneka ragam, semuanya utang semua. Oke. Nah, kita ketika teman-teman datang nih, saya bilang kalau melunas utang, ayo ikut pembelajarannya. Yuk datangi, gabung dengan komunitas orang-orang yang pernah punya utang. Gabung dengan komunitas orang yang sudah pada lunas, agar Anda keikutan lunas. Oke. Ya kan, kejar ilmunya. Gak hanya by WA, by phone, datang, tatap muka, di situ ada keberkahan. Nah, apa yang kita lakukan ketika banyak teman-teman datang? Kita edukasi. Caranya gimana? Pertama, berapapun utang Anda, pasti Allah lunasin. Janji Allah. Allah tidak akan ngasih suatu cobaan di luar kemampuan kita. Tolong pegang itu. Percaya dong dengan janji Allah. Oke. Berapapun besarnya, Allah pasti lunasi. Tinggal, berapa pantas kita dibantu sama Allah. Keukur dari kita pantas apa tidaknya gimana? Betul. Nah, dulu waktu saya belum ketemu beliau-beliau nih, bahwa lunas utang itu dengan cara kerja keras. Pergi pagi, pulang pagi. Ada lagunya kan? Pergi pagi, pulang pagi. Ternyata nggak lunas-lunas. Kerja keras, lunas ternyata enggak. Berarti lagunya bohong tuh ya? Kerja pagi, pulang pagi itu nggak lunas-lunas. Ya kan? Malah makin numpuk utang kita. Nah, apa yang diajarkan oleh Ustadz Farhan ini, Dewan Suro saya, ketika teman-teman lunas utang, yang lakukan pertama adalah niatkan sungguh-sungguh melunas utang. Dengan cara apa? Tutup semua pintu-pintu utang. Ada punya kartu kredit, potong. Anggota kami nggak ada punya kartu kredit, potong dulu, tutup dulu. Bayarnya? Nanti urusan bayar dulu, tutup dulu semua pintu-pintu utang. Oh, karena takutnya kepancing ya. Kedua, segera bikin surat, semua surat yang pintu-pintu tutupin. Bikin surat permohonan penutupan bahwa kita sungguh-sungguh mau lunas utang. Apa buktinya? Tuh, gunting, bikin surat. Indikatornya dong, real dong. Apa niat indikator sungguh-sungguh? Menyurati perbankannya, menyurati kartu kreditnya bahwa kita mau nutup, nggak mau pakai lagi. Tidak mau berhubungan lagi dengan mereka. Oke. Ketiga,
Kita kejar cara teknisnya. Oke. Kejar teknisnya. Bahwa hari ini yang pusing dengan utang, mereka posisinya jomplang, Mas Dery. Ini mereka, ini kita. Jomplang tuh gimana maksudnya? Ini posisinya. Diatur terus oleh mereka. Harus bayar segini. Harus hari ini. Oke. Yang pusing siapa? Oh kita ya? Yang punya utang. Posisi mereka diatur terus oleh bank. Nah, tugas kita mengedukasi teman-teman ini agar levelnya setara atau lebih tinggi. Dikasih edukasi bahwa utang ini adalah perdata. Kamu punya jaminan, ayo jual dulu. Kamu punya bisnis, ayo perbaiki bisnisnya. Oke, negosiasi maksimalkan. Oke. Dan tadi yang saya bilang di awal mindset bahwa utang pasti Allah lunasi, tinggal gimana caranya kepantasan kita agar Allah nolong kita. Nah, ayo selama ini apa kontribusi kamu terhadap agamanya Allah? Di mana peran kamu terhadap orang-orang kita yang kesusahan? Kan janji Allah apa? Tolonglah orang lain maka Allah akan nolong kita. Iya. Nah selama ini kita pusing dengan bisnis kita, nggak ada waktu untuk bantu orang lain, nggak ada waktu untuk agama kita, nggak ada waktu untuk menaikkan level akidah kita. Hanya pusing ke bisnis. Di otaknya hanya duit dan duit. Di otaknya hanya kerja dan kerja. Oke? Akhirnya utang dan utang. Oh kesana efeknya ya? Iya dong. Oke. Kan ada yang slogan gitu, kerja. Akhirnya utang. Oke. Tapi gini Bang, aneh mau mundur bentar ya? Boleh. Ya, dikit ya biar teman-teman juga di sini merasa satu bagian lah. Karena kan gue pengen tahu deh kenapa dulu lu kayak gitu kan, masa kasarnya begitu. Antum waktu itu gimana awalnya? Kita ranah bisnisnya dulu deh bentar deh. Waktu kayak saya jadi pengusaha, kan dapat mindset kapitalis. Oke. Bahwa pantang buat kita ada BPKB sertifikat di rumah. Kalau nggak ngutang nggak dipercaya. Kalau nggak ngutang nggak keren. Kalau mau cepet tumbuh harus ngutang. Lah kan cash kan kayaknya lebih keren tuh karena cash. Sepakat. Cash flow aman berarti lu punya cash, bayarnya cash gitu. Ya. Terus kenapa Itu malah bisnis utang bener. dibilangnya keren? Nah, dulu kan dengan berhutang berarti Anda dipercaya sama bank. Oh, itu. Berarti Anda orang yang dipercaya. Semakin banyak utangnya semakin keren. Kan itu, Pak. Mindset kita. Maka di awal bisnis saya pertama kali bikin pinjaman tuh buka pinjaman 250 juta. Naik terus. Karena salah satu negatifnya utang adalah utang selalu bertumbuh. Selalu naik terus. Lihat teman-teman yang punya kartu kredit hari ini. Berapa plafonnya hari ini? Karena selalu naik terus. Oh naik ya dulu juga Tagihan. gitu. Pertama dibuka 1 Iya sih. juta, naik 5 juta, naik 10 juta. Ditawarin terus oleh mereka. Iya sih. Kita tergiur. Apalagi yang platinum ya. Betul. Jadi ada servis-servis ketika ke bandara kamu bisa makannya begini, dapat diskon begini. Dikasih hadiah lah, apalah, payung lah, gelas lah, apa kan. Iya, saya ngerasain tuh. Kalau belanja pakai kartu kredit dapat diskon. Kalau cash nggak dapat diskon. Iya. Ada dong supermarket kayak gitu kan? Banyak. Iya nggak? Kalau pakai kartu kredit dapat diskon. Kalau otak kapitalis bagaimana? Lebih baik ngutang dapat diskon daripada cash nggak dapat diskon, begitu. Padahal dia lupa. Hari ini dia pakai kartu kredit, bulan depan tagihannya. Dia nggak tahu apa besok dia masih hidup. Iya nggak? Betul nggak Mas Diri? Iya, benar. Ketika Mas Diri pakai dulu waktu masih kartu kredit deh. Gesek hari ini, tagihannya kapan? Iya nanti Bang. Bulan depan kan? Depan nih ya. Siapa yang jamin besok dia masih hidup? Nggak ada sih benar. Dulu kan lifestyle kita, anak Betul. band, lifestyle. Nah, makanya kita edukasi ke mereka. Masa buat makan kamu harus ngutang? Iya nggak? Oke. Kartu kredit potong dulu. Makanya langkah pertama niat sungguh-sungguh dengan cara real. Buktikan niatnya, tutup semua pintu-pintu utang. Nah pembuktian itu diberikan kepada bank bukan berarti kita pengen pemutihan atau gratis Enggak. dengan surat tidak mampu kan? Tidak Ada ada. juga kayak gituan Bang. Ada juga. namanya pengampunan namanya, pemutihan nanti. Oh. Itu nanti finalnya itu finalnya. Oke, terus? Maka ketika kita sudah nguritin surat, lunas utang itu Mas Dery hanya 3 cara. Hanya 3 cara. Apa tuh? Cara ketiga kita nggak pakai lagi. Cara ketiga adalah lunas utang dengan cara ngutang lagi. Udah nggak pakai itu Itu ya? nggak kepake lagi. Udah nggak kepake Maka ya? teman-teman yang hari ini mau lunas utang dengan cara ngutang lagi atau dengan top up itu tidak efektif, itu malah menyesatkan. Meskipun caranya syariah. Kita lihat syariahnya seperti apa. Atau makanya yang sekarang lagi keren ada restrak. Apa tuh? Diulur waktu. Kan lagi keren sekarang waktu Covid kemarin. Banyak restrak kan? Oh itu, ya, Itu kan, ya, ya. itu kan ngulur waktu, tidak menghapus, hanya ditunda doang. Di ujungnya akhirnya diakumulasi bunganya. Emang iya? Coba ya tanya teman-teman yang restrak, yang ikut restrak, apa tertolong? Di awal doang dia tertolong, katanya tertolong, ujungnya diakumulasi bunganya. Oh. Cara ketiga Oh. itu tidak kita pakai lagi. Maka lunas utang hanya 2 cara.
Sebentar bang, berhenti di ketiga. Bukannya ketiga kita cara syariat maksud Anda gini, Anda pinjam sama Ustadz Farhan nih. Ustadz, Anda pinjam duit dong Ustadz, nanti Anda balikin. Tidak ada bunga, tidak ada denda, lah kan boleh. Itu boleh, itu nyata tolong menolong. Yang nggak boleh kan ada bunganya. Oh, yang cara ketiga ini yang dipastikan ada bunganya. Iya. Oke. Kita kan fokus ke utang riba. Oke, lanjut. Kalau utang tadi kan tolong menolong akadnya. Oke. Berarti yang ketiga clear ya. Udah Jadi nggak teman-teman yang mau lunas utang, kalau masih restrak atau ngutang lagi, nggak akan lunas. Buka lubang baru, gali lubang, tutup empang. Lebih gede lagi. Karena empang berikutnya kan lebih gede lagi, Om. Oh iya juga ya. Oke, gali lubang, tutup empang. Tutup empang ya. Tinggal 2 cara. Belum sama jamban-jambannya tuh. Itulah. Kotor banget tuh gitu empang tuh. Oke. Yang kedua, dengan cara perbaiki bisnis. Ikut training bisnis, panggil coaching, ya enggak? Kunjungan, sehingga dia punya ide dan sebagainya. Bisnisnya bagus, omset bagus, dengan sendirinya bisa lunasin utang. Makanya kita ada kajian bisnis. Kita datangin ahli-ahli bisnis. Kita studi banding kesana kemari. Dapat idenya. Bisnis bagus, omset bagus, dengan sendirinya bisa lunas utang. Yakin bisa lunas utang dengan cara ini? Clear dong? Bisa dong? Bisa insya Allah. Clear ya? Cara pertama. Yang pertama, lunas utang yang pertama dengan cara jual aset. Kalau nggak punya masalahnya bang gimana? Kalau umumnya utang itu pasti berjaminan. Kayak saya modal kerja, utang 1 miliar, jaminan saya di atas 1 miliar dong mas. Oh iya. Yang bahaya buat kita adalah tidak mau melepaskan aset kita. Sayang. Ditahan-tahan, itulah kemelekatan. Makanya tugas beliau ini menyampaikan katanya, lepaskan dulu aset-aset demi lunas utang. Maka kalau Anda sungguh-sungguh melunas utang, juallah dulu apa yang ada. Nanti Allah balikin lagi. Oke. Kan kalau udah lunas utang kan bisa tumbuh lagi nggak? Dulu kan kena beban. Karena kalau bebannya udah nggak ada, tumbuh lebih cepat dong. Betul. Maka ketika 58 utang saya ketemu beliau, saya jual mas semua aset-aset saya. Nah coba kita runut ya. 58 miliar nih kan Anda kan punya utang segitu. Ya. Apa yang pertama kali lakukan? Kan cara 3 udah nggak pakai nih. Cara 2 dong. Ya. Cara 2 dulu deh apa? Cara 2 kan berproses. Agak lama. Cara pertama saya maksimalin. Apa yang dijual pertama? Saya punya kampus mas. Di TP Simatupang saya punya kampus. Kampus apa? Setiami. Punya Anda ya. Salah satunya TB Simatupang. Saya jual. Saya punya gedung samping bea cukai Rawamangun. Saya jual. Saya punya kos-kosan. Saya jual. Kan butuh waktu bang kalau ngejual gitu kan nggak gampang. Itulah pertolongan Allah. Dulu sebelum ketemu beliau ya mas, saya pasang iklan mas. Ada iklan di OLX. Saya jual Saya jual 19,5 miliar nggak laku. Saya jual 17,5 miliar nggak laku. Turun lagi stres. 15,5 miliar nggak laku. Ketemu Nasuha. Kita aktif berdakwah. Kita aktif nolong orang lain. Kita aktif mengedukasi. Toh mas, Allah datangkan pembeli saya mas. Berapa? Ya. Laku 21 miliar mas. Oh malah naik, malah laku ya. Clear ya. Dari 15,5 naik mas. Yang beli Profesor Kadim, guru besar YAI. Masih hidup orangnya. Guru saya. Dia beli cash tanpa bank. Cash tanpa bank. 21 miliar cash. Ya. Beliau beli. Dia beli lagi kampus saya yang TB Simatupang. Orang yang sama. Wow. Truk saya dari 63, saya jual sebagian. Lunas gak mas utangnya? Ya lunas ya. Lunas mas. Ada satu bank yang paling terbesar hari ini, yang paling banyak, Bank Beca. Saya punya utang di situ. Yang warna biru. Ya, itu 35 miliar mas. Bunga saya 4 miliar. Bunga doang 4 miliar? Nol langsung. Hanya bayar pokoknya doang. Kok bisa? Bisa. Ada videonya. Emang boleh kita bayar pokoknya doang? Kan mereka pasti ngejar. Nggak ada undang-undangnya ya? Ada, diperbolehkan undang-undangnya. Enggak, maksudnya nggak ada undang-undangnya kalau kita nggak boleh atau dilarang hanya bayar pokoknya doang. Itu kan gitu kebijakan bank mas. Alhamdulillah orang mau bayar. Bunga 4 miliar, Bang Becak pantesan ownernya kaya raya ya. 10 terbesar di dunia masuk tuh. Mas, kenapa teman-teman saya bilang bunga denda pasti angus, pasti bisa dibebaskan. Karena posisi kita sudah di atas. Kalau posisi kita masih di bawah mas, nggak mungkin bisa. Mereka pasti kekeh, ini nggak bisa, ini sistem. Kamu udah bikin perjanjian. Posisi kita masih di bawah mas. Tapi ketika posisi kita udah naik ke atas mas, itu pasti bisa. Saya kasih sebagai ilustrasi mas ya. Anggaplah Mas Dery sebagai pincap bank. Ya. Pimpinan cabang. Ketika Mas Dery nagih saya nggak bayar. Bulan pertama saya nggak bayar. Ya ngamuk lah saya. Bulan kedua saya nggak bayar.
Oke. Bulan ketiga saya nggak bayar. Yang pusing siapa Mas? Ya saya lah. Pindah kan pusingnya? Oh iya juga ya. Oke. Laporan keuangan Mas gimana? Iya berantakan. Jadi merah kan? Merah. Gara-gara siapa? Anda. Akhirnya gimana Mas? Buat nyelamatin posisi Mas? Iya. Apa dong? Sabar dong. Apa gimana? Kagak, Mas tuh punya cadangan. Setiap bank itu punya cadangan. Ya, cadangan untuk ngurusin kayak begini. Cadangan apa sih maksudnya? Cadangan pemasukan tuh, ya. Ini rahasia bank nih. Dibongkar nih, mantap nih. Ya, ada sedikit ketika mereka tutup buku, menyisikan sekian persen untuk dana non teknis seperti ini. Untuk menyelamatkan laporan keuangannya, maka digunakanlah uang itu. Sebentar, infonya valid nggak nih? Anda yang sembarangan berbicara. Ini infonya valid nggak nih? Masa ada dana cadangan Mas bank? Dery bisa tanya ke orang bank langsung. Ada di situ, di bank yang itu salah satu, ya masa keluarga lah, saya nggak mau nyebut lah ya, keluarga inti ada di situ, bisa tanya langsung. Ya. Masa saya harus bilang tante saya? Nah, jadi mereka itu menyisikan sekian persen, ya, Buat apa sih? untuk anggaran non teknis. Oh, biar Ya. cash flow-nya nggak keganggu. Sekarang ketika Mas Dery sebagai pincap laporan keuangannya buruk, siapa yang dimarahin? Oh, saya kredibilitas saya turun. Apa ancamannya? Oh, nggak tahu saya. Bisa dimutasi, Oh, ya kan? pindah Turun ya. level dan sebagainya. Gimana cara menyelamatkannya? Oh iya, daripada pindah ke Pare-Pare mending di Jakarta aja ya. Ya kan, digunakanlah anggaran tadi untuk memutihkan keuangan saya. Oke, Rul, saya hapus bunganya. Loh, laporannya kan ketahuan kalau kita gunain ini kan ke tracking tuh. Kan ketika Mas kan di hide laporannya, Mas. Kena fraud lah. Loh, kan nanti kan saya bayar, Mas. Kan yang dihilangkan kan bunganya. Pokok kan saya harus bayar. Oh, gitu cara mainnya. Ya, Tanyalah ya. ke teman-teman Mas yang pelaku. Nah, itu posisinya kalau kita sudah di atas, Mas. Oh. Diancam lelang, kita udah nggak takut lagi. Kenapa nggak tahu? Sekarang Mas Dery, banyakan mana yang beli dengan yang jual hari ini? Banyakan beli sama yang jual, banyakan yang jual lah. Ya kan? Jual lah. Banyakan yang jual. Iyalah. Kok GR banget sih yakin laku kalau dilelang? Oh gitu ya. Oh iya, supply demand ya. Oke. Oh iya. Sekarang ketika teman-teman masuk Nasuha, Mas, dikasih pembelajaran. Jangan takut kalau dilelang, Bang. Kalaupun dilelang itu ada resiko, itu udah takdirnya, pasti lunas utangnya. Benar nggak? Oh iya, selesai memang. Selesai kan, makan ada lebihnya. Oh, karena mereka ketakutan karena nilainya jadi turun. Dilelang kan yang ancur-ancuran, mending gue sayang-sayang. Enggak ancur-ancur, Mas. Lelang tuh ada aturan mainnya. Ada harga appraisal, ada likuidasi. Harga likuidasi kita pun lebih tinggi dibandingin utang kita. Oh ya? Iya dong. Kan kita kan 70% maksimal, Mas. Oh, Aset kita kan lebih dari 100% kan, dan tumbuh. oke. Ketika itu dilelang pun, ya, insya Allah masih lebih dari utang kita. Yang bahaya buat kita adalah nggak mau melepaskan, ketakutan duluan. Udah GR duluan laku, padahal kan belum tentu laku. Iya. Banyak kan mana sih yang mau beli dengan yang lelang? Banyak yang mau jual, Mas. Iya. Ketika kita mau beli lelang harus bayar dulu untuk pendaftaran. Oh gitu ya? Misalnya jadi peserta lelang kan daftar dulu, Mas. Tidak semua orang bisa daftar, Mas. Harus bayar dulu uang pendaftaran lelang. Mas minat dengan lelang saya nih misalnya. Oh iya. Mas bayar dulu. Enggak bayar tuh uang apa maksudnya? Jaminan sebagai peserta lelang. Kalau Mas menang, nawar, nggak nebus, uangnya angus. Parah banget ya. Saat itu kan goror ya? Iya. Iya gak sih? Malah jadi ada ada masalah baru lagi tuh. Judi lagi masuk di situ tuh. Belum tahu mau beli apa bayar dulu. Makanya tugas kita mengedukasi teman-teman yang punya utang ya, bahwa utang wajib dilunasi segera. Jangan ditunda-tunda. Maka jualah dulu yang ada. Kita tuh mengedukasi gitu, Mas. Kita tuh menolong orang bank, Mas. Ya, Sebenarnya tuh kita nolong bank, Mas. sebetulnya gitu ya. Iya dong, menolong bank agar teman-temannya punya utang segera lunasin. Jangan tunda-tunda. Kita nggak tahu sisa umur kita. Berlomba-lomba dong antara lunas utang dengan umur tersisa. Duluan mana? Kita nggak tahu. Oh, nggak tahu. Makanya buru-buru lunasin dulu. Jual aset yang ada dulu. Terus kita berat dong, udah dijual asetnya, kita mau naikin revenue, pendapatan, income dan seterusnya Saya gimana? bilang, ketika Mas ada utang, kan ada beban. Ketika bebannya hilang, tumbuhnya cepat nggak? Oh iya, betul ya. Dong. Oh iya, iya benar, ada Belum expenses dong. ya, ada Iya expenses ya. Kan biasanya kan kita kan di perusahaan ini kan ada total expenses. Siap. Ya kan, ada beban operasional dan seterusnya. Artinya misalnya bulan itu kita keluar 500 juta tiap bulan. Ya kan, dengan adanya kita ngurangin ya aset dan seterusnya kan otomatis kan kita bebannya cuma mungkin ya bayar gaji pegawai aja. Ya kan, biaya marketing dan seterusnya. Oke. Oke lah aset Mas berkurang secara hitungan. Tapi kan Mas punya jam terbang.
punya jam terbang bisnis, punya relasi dan sebagainya. Oh, Kan oke. itu modal, Mas. Oke. Ya. Dan banyak kok teman-teman kita tanpa utang bisa tumbuh berkembang, Mas. Malah nggak ada beban deh. Uangnya utuh, Mas. Enak. Ya. Pengusaha yang tanpa utang itu ketika dapat hasil uangnya utuh, Mas. Oh. Coba cek teman-teman Mas yang punya utang. Ketika tutup buku, uangnya gedean mana buat keluarganya atau buat utangnya? Masya Allah. Mantap Bang Hairul emang ini. Mindset emang nasuhan. Emang saya sekarang butuh Ustadz Farhan nih. Nanti kita balik lagi nih Bang ya. Mantep nih. Ustadz gini. Mengenai hutang ini kan artinya tadi yang disebutkan oleh abang kita ini kan istilahnya ikhtiar. Bahkan 90% lah. Ya secara kasat mata itu ikhtiar. Ini 3 cara, 3 udah nggak berlaku, 2, 1 dan seterusnya itu bentuk ikhtiar. Tapi apakah sebenarnya nggak perlu terlalu ikhtiar seperti ini Ustadz? Kan dari dalil dan seterusnya gitu Rasulullah SAW juga udah mengabarkan ke kita terkait Allahumma kfini bihalalika an haramika agnini bifadlika amman siwak. Artinya kan apakah lewat doa aja nggak cukup Ustadz? Nah, itu loh. Artinya kan ada yang bilang juga kan sholat itu doa itu kekuatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, artinya betul-betul udah nggak mempan lagi nih pakai doa nih. Apa gimana Ustadz? Terkait doa dulu deh, kita bahas. Doa itu tidak dikabulkan kalau ada kemaksiatannya. Nah, orang-orang yang punya utang itu, kalau dia pengusaha, mohon maaf, biasanya dulu dia agak nakal nih. Maksudnya namanya pengusaha kan. Oke. Dia mungkin jalan keluar, keluar kota, keluar negeri, mungkin entertain, mungkin ke kafe, ya banyaklah kawan-kawan kita yang dulu pernah melakukan seperti itu. Oke. Nah itu harus full di stop. Oh karena Harus full stop. kena dalil yang mengenai Afwan, koreksi kalau salah Ustadz. Kayak terkait misalnya kita nih nggak akan keterima doa-doa kita kalau kita lagi banyak dosa apa segala macam. Betul, karena itu yang menghalangi jatah rezekinya mereka. Oh karena dan riba pula ya? Apalagi riba. Oh. Nah, itu kalau sudah tidak ada penawarnya lagi kecuali dia berhenti. Nah, ketika teman-teman mau berhenti dari riba, tapi akidahnya tidak kuat, permasalahannya dia tidak mau melepas aset. Oh iya. Padahal kalau di nasuha harus segera diselesaikan. Kalau dia punya aset harus segera dilepas. Nah, orang yang tidak mau selesai atau belum selesai utangnya sudah bertahun-tahun karena dia merasa memiliki, tidak merasa bahwa itu hanya titipan dari Allah. Dia mengatakan, ini Ustaz kan kami yang mencicil, ini udah tinggal 1 tahun lagi, atau dia ini kan punya mertua saya, ini kan punya istri saya dan sebagainya. Itu alasan-alasan klasik. Padahal yang menyebabkan dia punya utang ya karena kenakalan dia dulu. Oh iya, kan sayang kalau dilepas ya. Ya, Oh tinggal 2 tahun lagi nih mobil lunas nih. betul. Ya kan? Oh tinggal 6 bulan lagi nih rumah selesai nih. Dan seterusnya gitu kan. Betul. Oh itu makanya keganggunya di akidah masalahnya Ustaz. Betul. Memang di akidahnya harus diperbaiki. Bahwa tidak ada yang bisa memasukkan uang sepeser pun ke rekening kita, dan tidak ada yang bisa mengeluarkan uang sepeser pun dari rekening kita kecuali Allah. Wah iya sih. Fix. Siapa yang menggerakkan jari kita untuk pencet muka M-Banking, ketik nomor rekeningnya, kemudian kita pencet OK, uang itu keluar dari rekening kita. Nah itu semua harus diyakini hanya Allah yang bisa. Nah kalau mengeluarkan uang sepeser saja, kita tidak bisa kecuali atas izin Allah, apalagi memasukkan yang lebih besar. Ya misalkan Mas Hairul sampai 58 miliar gitu. Siapa yang bisa melunasi 58 miliar dalam waktu 8 bulan kalau bukan karena bantuan Allah? Oke. Nah, kalau mengandalkan ikhtiar ya yang lebih, mohon maaf, lebih gila kerjanya dari dia banyak. Yang sudah kerja 7 hari 1 pekan nggak pulang-pulang, tapi apakah dapat uang? Nggak dapat. Karena Allah tidak berkehendak untuk melunasi utang-utangnya. Oke, artinya berbanding lurus juga kali ya doa sama ikhtiar Ustaz ya. Doanya mah benar ya? Doanya benar. Tapi tetap ikhtiar itu di bawah doa. Jadi jangan menuhankan ikhtiar. Banyak orang tidak lunas utang itu karena dia menyandarkan rizki kepada usaha. Dia punya utang lebih banyak, misalkan dia pekerja lebih banyak. Apakah penghasilan lebih banyak? Tidak menjamin. Oh, iya. Kalau di atas kertas dia hitung, mungkin untung. Begitu di lapangan, buntung. Apalagi ada ribanya kan. Wah itu beda lagi. Oh oke. Nah orang yang punya utang nih biasanya
punya egoisme yang tinggi. Hmm. Misalkan nih, Mas Dery, Hmm. karena sudah punya mobil, punya rumah yang mungkin lebih besar dari tetangganya, mobilnya lebih mewah dari kawan-kawannya. Begitu kita sudah lepaskan ribanya, nah kemelekatan itu yang susah. Karena dia sudah terbiasa dihormati dengan fasilitas. Iya. Dia punya mobil misalkan, Hah. tiba-tiba ke kantor gak pakai mobil. Hmm. Nah itu yang menyiksa mereka. Kok tumben sekarang naik bis? Wah, udah kegoyang tuh. Nggak nyaman Kegoyang. tuh dia tuh, akidah kendor ya kan, selesai, malu lah, hina lah. Nah, tapi dia harus muhasabah. Misalkan di komplek dia dihormati kan karena punya mobil mewah, lewat di samping satpam, security, kemudian dia tanya, "Selamat pagi Pak, selamat siang." Begitu gak pakai mobil mewah itu, satpam gak nanya dia. Yang ditanya apa coba? Apa? Mobilnya mana Pak? Oh iya. Berarti dia dihormati karena Oh, mobilnya, mobilnya. bukan orangnya. Biasanya kan apa kabar Pak, sehat Pak gitu Iya. ya. Kalau punya mobil. Kalau punya mobil ya. Kalau Tapi mobilnya dilepas, nggak nanya kabar tuh. Nanya mobil di mana. Makanya itu Mas Dery. Waduh. Makanya nama nasuha itu diambil taubatan nasuha. Ah, oke. Makanya ketika teman-teman lunas utang, you harus tobat nasuha dulu. Oke. Kapok mau utang, jangan utang lagi. Perbaiki ibadahnya. Ayo berkumpul dengan orang-orang yang mau soleh. Maka kita bentuk komunitas itu. Namanya nasuha. Nasuha. Nasnya lunas. U-nya utang. Hanya hidup bahagia. Lunas utang hidup bahagia. Bisa juga dicocok logikan ternyata ya. Nasnya nasionalisme. Oh, oke. Ya kan? Nasnya nasihat. Heeh. Banyak artinya nas tuh. Oh iya. Lunas utang hidup bahagia nasuha. Taubatan nasuha. Masya. Nasionalisme nasnya. Hu-nya? Utang. Oh. Tadi kan nasnya apa yang kita berikan semua nasihat. Oh iya. Banyak maknanya. Kalau versi Ustadz tadi kan, kalau versi Antum kan tadi kan dunia semua kan, nasionalisme ya, nasihat. Versi Ustadz berarti taubatan nasuha secara nas. Woi, dalil dan seterusnya nas. Jadi kalau teman-teman mau lunas utang, bergabunglah dengan teman-teman yang sudah lunas utang. Inilah nasuha nih solusinya ya. Dan ikuti pembelajaran yang tidak mahal, yang tidak berbayar. Kalau ada pembelajaran mengenai utang yang berbayar mahal, berarti mindsetnya bisnis. Itu utangnya biasanya lama lunas utangnya. Mau berapa bayarannya untuk gabung di nasuha? Nggak ada. Lah terus? Kalaupun kita ada pembelajaran mah, sebatas untuk keperluan hotel aja. Oh iya. Nggak ada niat bisnis di situ, karena kita semuanya lillah pilah bilah. Sebagai tagline kita di nasuha ini lillah pilah bilah. Tidak ada yang ngambil uang di sini, tidak ada yang ngambil keuntungan di sini. Karena semata-mata untuk memantaskan diri, Mas. Hari ini kita nggak mau lagi dibayar sama manusia, Mas. Iya. Apa yang kita punya ilmu, punya pengalaman, bagikan ilmunya. Oke. Kita punya jam terbang, bagikan. Tolonglah orang lain, maka Allah akan nolong kita. Masya Allah. Itu Mas yang dikuatkan di nasuha. Oke. Kalau kita ngadakan pembelajaran seminar berbayar dan nyari uang di situ, Mas, berarti kan level kita langsung turun dong, Mas. Bukan pengusaha lagi. Masa nyari orang untung dari orang yang punya utang, Mas? Oh ya nggak etis sih. Nggak, itu turun lagi level kita. Iya, betul. Nah termasuk buku ini Iya. juga ngajarin kita gimana caranya atau solusi lunas utang hidup bahagia Betul. ini. Segera baca teman-teman lunas utang, ambil bukunya, segera beli. Caranya- Cuma 25.000 doang. 25.000 bisa menyelesaikan utang 58 miliar. Lah worth it ya. Minimal dia berubah dulu, Mas, pola pikirnya. Oke, coba ini gimana nih? Ini ada testimoni dan seterusnya. Ada. Ini buku-buku antum kan? Ya, ada Ustadz Farhan juga pengisinya. Oh, ada Ustadz Farhan juga. Oke. Oh, Dan ini daftar isinya. coba daftar isinya kita buka ya. Oh, ini ada testimoni juga di cover-covernya. Oke. Lah, ini ada orang yang saya kenal nih. Banyak. Iya. Oh iya, Masya Allah. Coba kita lihat daftar isi ya. Halaman berapa daftar isinya? Di awal-awal? Nggak ada nih. Di awal. Yang ini? Ya, Ustadz lah setelahnya. Setelahnya? Daftar isi. Sebelumnya maksudnya? Setelah ini. Setelah ini? Ya. Ini? Nah, coba kita cek. Oh ya, ini nih ya. Ya, daftar isinya. Nah, jadi apa sih yang sekiranya Silakan, Ustadz. dituang di dalam buku ini nih? Ada satu, otak, beban tak kasat mata, self-talk, platform utang, kekuatan, pujian manusia, melawan batas, menyamakan frekuensi. Oh, rata-rata mindset ya, Ustadz ya? Mindsetnya bener nih, harus dibenerin nih. 100% permasalahan utang itu mindset. Oke. Karena begitu dia meyakini bahwa Allah pasti bantu, dia merasa terbantu. Tapi kalau orang punya utang, dia ingin menyelesaikan sendiri dengan ikhtiar dia mengatakan saya bisa nih nyelesain. Dan itu terbukti gak selesai-selesai. Oh ya? Nah, karena akidahnya bermasalah. Dia meyakini ikhtiarnya yang menghadirkan solusi. Oh, Itu, Mas. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, ya sudahlah, serahkan kepada Allah.
bahwa ini harta hanya titipan, kapan Allah mau ambil, ya ambil, kita kasih. Masya Nah, Allah. orang yang nggak selesai-selesai karena dia menahan, asetnya ditahan, mobilnya ditahan, padahal itu kan beban semua, beban semua. Oke. Fikos tiap bulan dia harus keluar sekian. Pasti. Padahal kalau dia lepas, selesai. Oke. Dan kenapa nggak pakai muhsinin atau donatur? Kan tadi kan saya nggak denger nih istilahnya, ya kita jadinya tolong menolong aja. Jadi misalnya ada 1.000 pengusaha, ya udah kalau gitu masing-masing sisihin gross profit, masing-masing sisihin keuntungan sedikit, nah ntar saling bantu tuh kan. Ada juga yang katanya dilunasin, dibantu dan seterusnya. Kenapa? Enggak. Alhamdulillah di Naswa kami tidak lakukan itu, Mas. Karena khawatir provinsinya belum sama, khawatir kumat lagi, Mas. Maksudnya gimana? Iya, dia datang ke Naswanya untuk minta pertolongan cari pinjaman doang. Setelah itu dia pergi. Begitu utang lunas? Hilang, belum tentu lunas. Makanya ketika tarik ketiga berlaku lagi tadi, Mas, kalau kayak tadi. Oh, bergantung sama manusia. Iya, bergantung lagi manusia lagi. Oh, tenang, ada yang bayarin ini. Iya. Oh, iya. Makanya nggak ada di Naswa kayak gitu nutupin utang orang, nggak ada. Yuk kita patungan, nggak ada. Saya baru tahu nih cara yang menarik nih. Artinya yang saya tahu yang beredar mungkin di luaran sana, ya kita tahu lah informasi, kita orang media tahu lah pasti. Yang ada yang bebas riba dan seterusnya, misalnya ditolongin ini, tolongin itu, yang dibantu apa segala macam gitu ya. Iya. Ya mungkin ada yang berbayar juga macam-macam kan. Ya artinya ternyata memang kalau dipikir-pikir secara mindset, itu cara yang paling ampuh ya. Iya dong. Karena dia bisa menyelesaikannya karena udah positif mindsetnya, akidahnya benar, dan kalau dia mau ngulangin lagi akan lebih berasa, bukan dibantu sama orang nih. Benar. Iya kan, gua doa dan ikhtiarnya betul-betul ya lewat perantaranya yang menggunakan tangan kita, akal sehat kita dan seterusnya. Yang ujung-ujungnya kalau dibantu sama manusia, dia nggak merasa tangan dia kotor, dia nggak merasa otak dia capek, lelah, gimana cara menyelesaikannya, akan lebih beban tuh. Iya kan, akan lebih mau ngapa-ngapain jadi takut dia. Iya. Mau utang lagi. Tuh. Tapi kalau dibantu, tangan gue nggak pernah kotor, nyelesain ini santai-santai aja gue. Nggak capek gue, nggak beban gue gitu kan. Betul. Ada lagi, Mas, yang paling berubah kita ketika kita tobat nasuha, Mas. Kan tadi Ustadz sampaikan, tolonglah orang lain maka Allah akan tolong kita. Iya. Bantulah agama Allah, Allah akan bantu kita. Oke. Nah, salah satu paling efektif adalah dengan cara kita berdakwah, Mas. Nah, dulu kita waktu pengusaha, Mas, gak ada waktu untuk berdakwah, Mas. Oke. Habis waktu kita untuk duit terus, habis waktu kita untuk kerja. Masya Nah, Allah. ketika kita ketemu nasuha nih, kita mulai memikirkan umat. Kita bangun pesantren, kita bangun masjid, kita bangun pembelajaran. Yang semuanya tidak ada orientasi duit di situ. Murni untuk berdakwah. Karena meyakini tolonglah orang lain, maka Allah akan nolong kita. Yang dulu kita nggak pernah pikirin, Mas. Masya Allah. Mulai dipikirin mengenai legacy. Jangan sampai kita meninggalkan tidak mendapatkan pahala yang mengalir. Iya. Makanya kita bikin air minum gratis. Sudah 86 titik, Mas. Oh iya, coba lihat. Air minum gratis, Mas. Jadi orang itu bebas di pinggir jalan minum Minum pakai galon, Mas. Di rumah saya 2.000 galon sehari. setiap hari. Setiap hari 24 jam. Loh, ngambil sumbernya dari mana? Air tanah. Lah kan kotor. Oh, kan kita filterisasi. Kita uji di webcast, layak minum. Oh gitu. Dan rumah saya 24 jam, Mas. 2.000 galon sehari. Udah punya 86 titik kita hari ini. Di mana rumahnya? Nyebar. Saya di Rawamangun. Belakang lapangan golf. Depan Oh, kartu iya. PLN. Iya, tahu. Itu rumah saya. Itu 24 jam sehari 2.000 galon. Bayangin, Mas. Kalau satu rumah 1 galon. Ini udah hemat berapa, Mas? Oh ya, hemat ya. Sebulan berapa, Mas? Oh iya. Sama juga kita nolong orang itu menghemat pengeluaran segitu. Legacy yang diajarkan di Nasuha, Mas. Masya Allah. Insya Allah kalau kita nggak ada umur, pahala tetap ngalir, Mas. Oh iya, jari. Kan dulu kita nggak pernah mikir kayak begitu, Mas. Dulu kita sebelum tobat Nasuha nih, kerja. Oke, itu Anda sedekah, tapi utang dulu apa bayar sedekah? Infak dulu, Ustaz. Utang. Utang tetap wajib ya? Utang. Karena hadisnya jelas. Kata Rasulullah SAW, seandainya ada seseorang dihidupkan uhya thumma qutila fi sabilillah, thumma uhya thumma qutila fi sabilillah, thumma uhya thumma qutila fi sabilillah, 3 kali ya? wa alaihi daynun la yadkhulul jannah. Kalau ada seseorang hidup kemudian mati syahid, dihidupkan lagi mati syahid kedua kali, dihidupkan lagi mati syahid ketiga kali, wa alaihi daynun, tapi dia punya utang, gak bisa masuk surga. Wah. Jadi orang yang, mohon maaf, mungkin tidak paham atau fahamnya tidak komprehensif dengan agama ini, ketika dia punya utang kemudian diperintahkan untuk sedekah. Padahal sedekah itu kan sunnah. Dan bayar utang hukumnya wajib. Dan amalan sunnah tidak pernah menggugurkan kewajiban. Jadi kalau misalkan masih punya utang, ya stop dulu sedekahnya. Karena sedekah tidak harus uang.
Dia kontribusi lewat tenaga, ide, pikiran. Tapi bayar utangnya lebih wajib daripada sedekahnya. Oke. Jadi kalau ada orang misalkan minta sedekah atau dia lebih memaksimalkan sedekah, itu tidak menggugurkan kewajiban utangnya. Oke. Atau kalau mindsetnya saya mau utang dulu atau umroh dulu, karena umroh tuh pengen doa di multazam agar dilunasi misalnya. Gimana, Ustaz? Utangnya ke siapa terlebih dahulu? Apakah ada ribanya atau tidak? Kalau misalkan utangnya misalkan dari saudara ke saudara, nah itu ulama masih memperbolehkan. Oke. Tapi kalau misalkan utang di luar batas kemampuan atau utangnya tidak ada urgensi sama sekali, misalkan kalau ada orang kena musibah dia berhutang, itu diperbolehkan. Bahkan dalam Al-Baqarah kan ayat terpanjang, bukan tentang jihad, tentang utang. Ya. Jadi ini yang kita jelaskan ke teman-teman para pengusaha, bahwa uang itu yang menentukan masuk atau keluar rekening kita bukan kita. Murni Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ikhtiar kita hanya membantu saja tapi tidak menentukan. Iya. Kalau yang kaya harus yang kerjanya lebih banyak, ya mungkin kuli bangunan lebih kaya daripada host misalkan tinggal duduk. Benar-benar ya. Duduk doang gitu ya. Dia harusnya lebih kaya ya. Harusnya lebih kaya. Ruangan dingin santai gitu ya. Ya dia panas. Oh iya. Nah, itu penyakit pertama orang yang banyak utang, memang akidah terlebih dahulu. Bahkan ada orang yang datang ke kita sudah 3 kali coba untuk bunuh diri. Sudah 3 kali. Dia sudah beli Air obat nyamuk. Baygon. Beli Baygon tuh. Iya. Udah saking stresnya, Mas. Karena belum tahu ilmunya. Udah sempat minum? Dia mau minum ada karyawannya. Terus dia mikir, kalau saya mati nanti karyawan siapa yang gaji? Gimana tuh ya? Masih diselamatkan. Masya Allah. Tadi Mas ketakutan di teror tadi. Iya. Diintimidasi dan sebagainya. Debt collector misalnya. Nah, itu. itu yang kita ajarkan, bahwa debt collector juga manusia. Iya. Dia tidak akan pernah makan manusia. Oke. Dan ada undang-undangnya juga ya, nggak Iya. bisa kita masuk ke dalam jarak ambil uang kita dan seterusnya gitu ya. Betul, Mas. Dan kita diajarkan, Mas, bernegosiasi itu bersahabat dalam dakwah, Mas. Oke. Ketika debt collector datang, jadikan dia sahabat kita dong. Jangan musuhin. Kalau dia belum makan, ajak makan. Lah kan yang ngutang biasanya lebih galak. Itu kalau kita ngelawan galak juga. Coba baikin dia, Mas. Oke. Makanya ketika kita salah satu yang tadi saya bilang menyurati, Mas, datang debt collector ke rumah kita, mau ngapain? Nagih. Saya udah ngirim surat. Surat dibalas dengan surat lagi dong. Iya. Anda balas nggak suratan saya? Oke. Saya akan bayar kalau surat saya dibalas. Yuk kalau mau lagi utang, saya nunggu balasan. Kalau mau main ke rumah saya silakan masuk. Yuk kita makan, kita ngopi. Mantap. Ini suratnya. Mantap. Ya kan? Bersahabat dengan dakwah, Mas. Tidak ngotot-ngototan. Tidak ada berantem-beranteman. Dia datang mau ngapain? Mau nagih utang? Saya mau bayar. Saya mau lunasin. Ini surat saya. Apa tujuan surat saya? Mau nutup utang, mau ngelunasin. Cuman cara ngelunasinnya kayak begini. Hapus dulu bunganya. Hapus dulu dendanya. Baru saya bayar utangnya. Kata debitur gimana? Wah nggak bisa Rol. Kok kayak gitu? Loh emang ada siapa? Anda pemutus? Anda kan cuma tukang tagih, bukan pemutus. Wah. Balas dong surat saya dong. Oke. Clear? Apa jawaban dia? Kira-kira? Nggak tahu. Bukan ranah saya. Ya udah, tunggu dari atas aja kalau gitu. Yuk kita ngopi dulu aja kalau gitu sekarang. Oh iya. Oh iya, bukan ranah dia juga ya. Bukan, Mas. Dia juga kerja ya. Kerja. Oke. Makanya itulah namanya ilmu keep writing, Mas. Terus menulis. Ini keep leading. Kita ajarkan gimana cara teman-teman posisikan naik ke atas agar kita yang ngatur, Mas. Teman-teman yang pusing dengan utang karena kita diatur oleh mereka. Gantian dong, Mas. Puluhan tahun kita diatur mereka terus. Ya, keren. Buat teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut nih ya, coba deh. Ya, barangkali sekarang lagi nonton juga pasti lah, saya yakin deh. Ini ada ribuan bahkan jutaan orang yang nonton yang ternyata masih terjerat hutang riba. Gabungnya kemana, Ustadz? Di Nasuha ini mungkin masih terima untuk member kan? Ya, enggak, maksudnya kita komunitas. dakwah itu kan unlimited, Mas. Cuma maksudnya kemana kalau mau ada kajian, kemana kalau mau ada kopdar gitu-gitu loh. Buka websitenya ada. YouTube-nya ada, semua ada call center-nya. Oh ada ya? Semuanya gratis. Gratis, nggak ada yang bayar. Kalau berbayar itu berarti niat saya nyari duit, Mas. Kalau belajar pengen lewat buku dulu, beli buku dulu boleh dong. Cuma 25.000. Itu pun keuntungannya buat bangun pesantren. Terus Anda dapat dari mana? Kita punya bisnis, Mas. Oke. Masa kita bisnis dari orang susah?
Mantap. Yang punya utang kan lagi susah di Iya, hidupnya. masa kita Ya? bisnisin, Mas? Turun lagi level kita dong. Oke, nice. Ya kan kita bikin buku. Hmm. Dalam rangka legasi kita. Kita punya ilmu, punya pengalaman. Sedekah kita di buku, di ilmu. Ya ini. Kita jual bukunya. Keuntungannya buat kita. Turun lagi level kita. Sumbangin pesantren. Naik lagi. Salah kita. Enak Kalau bukan mindset gimana? Iya emang enak kalau ngomong sama mindset yang positif terus emang. Ustadz Farhan dong jago nih biiznillah, masya Allah. Boleh Ustadz ya informasi lebih lanjut kemana Ustadz? Kira-kira kajian terdekat atau mungkin ya pertemuan terdekat gitu bocorin Ustadz. Kalau beliau ini buka praktek setiap habis subuh. Buka praktek apaan? Aku buntur. Buka praktek apa? Orang-orang yang punya utang, Oh, gitu. yang lagi dikejar-kejar debt collector, yang dikejar-kejar orang. Terus apa prakteknya Bang? Saya dedikasikan, Mas. Dari subuh sampai jam 8 pagi. Masya Itu Allah. saya buka gerbang. Untuk orang-orang konsultasi mengenai utang. Oke. Tiap hari tamu selalu banyak, Mas. Saya nyiapin ruangan tiap pagi tuh jam 5 pagi, subuh sampai jam 8 pagi. Karena kan setelah jam 8 kan saya punya aktivitas. Iya. Jadi saya dedikasikan waktu saya tiap pagi untuk menerima teman-teman yang punya hutang konsultasi. Masya Allah, jazakallah khair, jariah nih Bang, Masya Allah, jazakallah khair. Kan sedekah kita di ilmu. Ya. Tapi jangan berharap datang ke Nasuha untuk dilunasi dengan ditalangin utang yang nggak ada. Karena memang itu Nggak nyelesaikan masalah. Iya, nggak nyelesain masalah. Setuju teman-teman. Saya awalnya juga berpikir seperti itu. Kan tadi kan sebelum kita mulai kan pas masuk ruangan podcast kasih solusi kan, Ustadz kenapa nggak pakai musinin Ustadz? Ya, emang jelasannya pakai musinin. Ntar kita bahas. Wah menarik nih, apa nih? Nggak, artinya saya pikir begitu cara menyelesaikannya. Karena ternyata mindsetnya nggak berubah-berubah. Itu potensi konflik kayak gitu, Mas. Iya, utang lagi, nyamperin lagi ke Nasuha. Nasuha, mohon maaf, saya kemarin hilaf. Ada nggak musinin yang lebih lagi yang, ya sekarang sih, kemarin sih 30 miliar, sekarang cuma 10 miliar kok. Konflik, Mas. Gitu Potensi. aja terus ya. Ya. Yang kita khawatirkan akidahnya nanti rusak. Iya. Dia akan berharap kepada manusia. Padahal Oh, kalau iya. kita belajar agama tetap Allah nomor satu. Iya. Adapun permasalahan finansial, sosial, rumah tangga, kalau dia insya Allah bertaubat, Masya Allah. nanti Allah hadirkan solusinya. Masya Allah. Saya jadi ingat perkataan guru saya ya. Yang kemarin kita ketemu Ustadz ya, Ustadz Ariful Bahri, hafizahullah ta'ala. Madinah. Iya, mengisi atau pengajar tetap di pintu 19 Masjid Nabawi ya, kajian bahasa Indonesia karena beliau juga orang Indonesia gitu. Artinya kemarin kita ketemu ya Ustadz ya, di depan pintu 19 pas saya mau balik ke hotel, Ustadz Ariful Bahri WhatsApp saya. Der, di mana? Nah, kita ketemu lah. Ini kita ngobrol. Anda mau menceritakan sesuatu. Ternyata bawa beliau. Ustadz Farhan, Masya Allah. Ketemu kita bertiga tuh. Di depan WC 223 kalau nggak salah ya. Ngobrol sana, ngobrol sini. Anak kan awam, nggak tahu. Ustadz, kan tinggal doa aja Ustadz. Nah, ini level-level udah yang duduk di Masjid Nabawi itu udah nggak sembarangan. Yang tadi saya ucapin kan, Allahumma fini bihalalika dan seterusnya. Harus dijawab. Berapa banyak orang-orang yang mungkin pakai amalannya nggak salah, tapi ketika udah mengamalkan doa tersebut, tapi akidah masih keganggu, nggak dikasih tahu solusi, nggak dikasih tahu ikhtiar yang tepat, nggak diberesin mindsetnya, berapa banyak yang jadi ateis, berapa banyak yang jadi menyalahkan Allah. Mana nih udah doa nih? Iya. Anda baru kepikir di situ. Emang levelnya udah berbeda ya ketika beliau memang keilmuan luar biasa. Iya juga ya Ustadz ya. Siapa yang berani jamin? Gitu ketika dia masih keganggu akidahnya masih belum benar, udah doa, taunya doa subuh, Isya ditagih. Nagihnya ke Allah lagi kurang ajar kan? Mana Allah katanya? Ah kan jadi bermasalah tuh. Ana baru pikir, langsung bilang Ustadz duduk di podcast Ustadz. Ana pengen gali ilmu antum nih Ustadz. Makanya kan kata Ustadz Ariful Bahri kan menyarankan kepada udah dari ini ngobrol sama Ustadz Farhan duduk di podcast. Banyak yang harus dibantu teman-teman kasih solusi. Oh iya, Masya Allah emang. Nah, ini rekomendasi dari Ustadz Ariful Bahri, Masya Allah nih, Ustadz Farhan. Syukuran Ustadz udah mampir ya. Untuk lebih lanjutnya Bang Hairul nanti mungkin bisa tahu sosial medianya teman-teman. Ya. Di mana nanti titiplah banyak nih teman-teman audiens kasih solusi yang masih mungkin pengen dibenerin mindsetnya, pengen berubah dan seterusnya. Kesian Bang. Betul, Mas. Ya. Kita banyak acara, Mas. Bulan Juni besok kita ada acara langkah bebas utang. Oke. Oke. Itu 2 hari. Oke. 2 hari. Itu pun nggak mahal bayarnya. Masya Allah. Untuk bayar hotelnya aja. Oke. Paling sekitar 600 ribuan doang. Untuk bayar makan dan sewa hotelnya aja. Wajar. Hotel Ya kan? segitu memang. Dan yakinlah kita nggak nyari uang di situ. Oke. Ya, 2 hari. Luangkan waktu, nanti ada pengumumannya di website kita. Ada ya Bulan Juni besok. bulan Juni ya. Buka aja di nasuha.org ya. Atau Nasuha channel di YouTube-nya. Atau di Hmm. Instagram juga ada. Ya, kita lengkap media sosialnya. Bulan Juni luangkan waktu 2 hari. Ada Ustadz Farhan juga. Ada dong Masya Allah. pembicaranya beliau. Ya. Beliau dan saya pembicaranya.
Sabtu Minggu biasanya. Wah, saya ikut ah. Harus ikut. Ikut Karena saya. mahal. Insyaallah. Ya, insya Allah di acara LBU besok langkah bebas utang, teman-teman akan terinspirasi dan yakin lunasnya akan lebih cepat lagi. Wah, pengen ikut saya, pengen ikut. Jam Iya. berapa? Dari pagi sampai sore. Insyaallah. Dari jam 8 sampai maghrib. 2 hari. Berarti ini yang kita dibahas di podcast ini sebetulnya mungkin 50% aja belum nyampe ya. Nanti detailnya akan ada di sana ya. Detail-detailnya, cara bikin surat, negosiasi dan sebagainya diajarkan di sana. Itu kayaknya Ya mungkin kan? baru 30% dong. 70% kita ambil di sana teman-teman ya. Nah, yang melunas utang hari ini, stop yang namanya bayar-bayar dulu. Bayar apa nih maksudnya? Kan masih punya cicilan nih. Oh iya. Kalau Anda melunas utang, stop dulu yang namanya cicilan-cicilan. Yang ada ribanya. Yang ada ribanya. Kan terbagi nggak Terus lunas. lunasnya gimana? Ya, nanti kita bayar, tapi hapus dulu bunganya. Oh, dendanya. oke. Kan Mas Diri hari ini ya, ada kewajiban berutang. Ya. Ada larangan bunga. Ya. Duluan mana? Kewajiban apa larangan? Kewajiban lah. No. Oh, bukan larangan. Hapus dulu larangannya baru kewajiban laksanakan. Oh dong. iya. Ya kan, jangan sampai Anda bayar cicilan ada bunganya di situ, ada larangan di situ. Oh iya, benar. Ada kewajiban, ada larangan. Hapus dulu larangannya, baru Anda laksanakan kewajiban. Oh, ini kayak gini ntar diajarin semua tuh di sana. Diajarin. Makanya hari ini stop dulu cicilan karena ada larangan di situ yang Anda bayarkan. Kecuali nggak ada bunganya, silakan bayar. Kalau yang ada bunganya stop dulu. Cara stopnya nanti dikasih tahu juga tuh. Nanti aja caranya. Oke. Semakin lama Anda mengulur waktu pembayaran semakin bagus untuk negosiasi. Wah. Bocoran sedikit. Bocoran sedikit ya. Ya. Anda paling pinter begini ya. Iya. Nggak bisa sekarang aja nih. Kita bikin nih. Dimajuin nih. Boleh teman-teman ya. Coba aja cek aja nasuha.org atau di Nasuha Care ya. Di sosial medianya. Ustaz ada sosial medianya ada aktif juga? Ada Instagram. Instagram ya. Boleh buka. Coba. Farhan Mauludi. Farhan Mauludi. Nanti update semuanya di sana teman-teman. Pantengin aja, di follow aja. Ya, ada buka coba dong, buka dong, Dim. Terakhir nih. Oke, di sini. Search-nya gimana? Itu coba. Farhan Mauludi. Farhan.Mauludi. Di sini nih, ntar. Titik Mauludi. Coba. Oke. Nah. Set mana nih? Ini sinyal kita bagaimana nih? Lagi muter dia. Mana? Bukan ini. Itu Ya. di atas. Itu ya. Dibuka. Nanti mungkin teman-teman tinggal di follow aja. Informasi lebih lanjut banyak ya. Nanti akan kita bahas ya. Masya Allah. Ini foto mudanya, Ustaz. Iya, masih muda. Cover boy tahun berapa, Ustaz? Di majalah apa kalau boleh tahu? Masya Allah. Waktu di Madinah? Di Madinah. Masya Allah. Taib, Ustaz. Ya, syukran. Jazakallah khair. Siapa yang Ya, 58 miliar 8 bulan. Masya Allah. Allah semua yang. Ya. Yang paling rendah tuh paling kecil ya? Berapa? Di bawah 1 juta. Oh, ada ikutan. Pusingnya sama, Mas. Ronta-rontanya sama. Di bawah 1 juta aja Kita pusing ya? terima. Ini makanya kita harus tahu dulu nih batasannya. Takutnya mereka minder. Bisa. Di sana tuh isunya 300 miliar. Ketika kita 100 berdakwah miliar. nggak boleh milih-milih, Mas. Oke. Kita nolong orang nggak boleh milih-milih. Apa aja sih, leasing, mobil, rumah, semua boleh ya? Kita diutang, Mas. Anda di bawah 1 miliar. Oh, nggak bisa. Kita terima. Banyak teman-teman yang menyeleksi utang kalau di atas 1 miliar silakan gabung. Di bawah miliar silakan cari yang lain. Kita nggak. Di Naswa 1 juta pun berapa pun yang kami terima, Mas. Masya Allah. Karena pahalanya sama di situ, Mas. Iya. Pusingnya sama dia. Kasihan. Dan Masya Allah. privacy terjaga. Ini yang paling penting yang penting. tuh. Banyak orang yang punya utang itu tidak terbuka karena terancam dengan privasinya. Iya. Karena Tapi misalkan dia hidup di komplek mewah, misalnya, tetangganya nggak tahu kalau dia banyak utang. Padahal dia tiap malam nggak bisa tidur, tersiksa. kasihan. Dia mau datang konsultasi, nanti saya ketahuan. Padahal kalau dia sudah mentok, pasti akan datang juga. Oke. Maka sebelum mentok, segera selesaikan. Masya Allah. Detailnya nanti di acara LBU besok. Itu detailnya ya. Saya tunggu lah, insya Allah juga saya hadir nih mudah-mudahan. Amin. Juni tanggal berapa? Nanti ditanggalin. Nanti ya, Di pantengin aja Instagram. teman-teman ya. Waduh, capek buru-buru nih. Ya, Masya Allah, syukran. Makasih Jazakallah khair. sebelumnya. Ya, sama-sama. Kita kasih solusi.